Gimana sih caranya nanyain kabar dalam bahasa Sunda? Well, kali ini kita akan bahas itu semua. Ikutin terus. Sampurasun Baraya, ketemu lagi sama aku Ujwar di Belajar Bahasa Sunda. Kali ini aku bakalan ngebahas sesuai judul ya. Kita akan ngebahas gimana sih caranya nanyain kabar ke orang lain. Pastikan sebelum aku bahas itu semua kalian udah subscribe, like, share, dan komen. Dan juga nyalakan notifikasinya supaya ketika aku update kalian bisa langsung nonton. Di dalam bahasa Sunda banyak sekali variasi untuk menanyakan kabar. Di sini dibatasi oleh beberapa perkataan yang bisa dibilang loma atau bahasa yang sedang, kemudian bahasa lemes atau bahasa yang halus. Nah, keduanya bisa digunakan. Namun, tentu saja ketika kita menggunakan bahasa Sunda, ada beberapa batasan. Di antaranya ketika kita menggunakan bahasa kepada sesama teman atau seumuran lah sama kita itu berbeda dengan ketika kita berbicara bersama orang tua. Lantas, gimana sih caranya menanyakan kabar dalam bahasa Sunda? Yang pertama, kita bisa menggunakan kata-kata cager. Contohnya, kumaha cager? Nah, kata cager termasuk ke dalam kata yang sedang atau loma gitu. Jadi kata cager ini bisa kita gunakan kepada sesama teman atau memang orang-orang yang udah sangat dekat sama kita dalam artian persahabatan gitu loh. Biasanya ketika kita menggunakan kumaha cager, di seberang sana orang yang kita tanyai akan menjawab alhamdulillah cager misalkan ya, kalau memang dia dalam keadaan sehat gitu. Yang kedua, bisa menggunakan kata sehat. Ya, jadi sehat juga sering digunakan dalam bahasa Sunda. Contohnya, kumaha sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Untuk jawabannya. Atau misalkan, alhamdulillah sae, Pak. Gitu. Atau bisa juga, pangestu. Ini adalah salah satu bahasa halus yang udah jarang digunakan sih kalau di daerah aku, pangestu ini. Tapi sebenarnya ini adalah kata-kata yang sangat keren, yang sangat bagus, yang patut kembali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Cara yang ketiga adalah kumaha damang. Kumaha damang, cara ini adalah cara yang halus gitu. Jadi kita bisa menggunakan kalimat ini kepada siapa aja, mau kepada orang tua, mau kepada sesama, mau kepada di bawah kita. Ini termasuk bahasa yang aman untuk digunakan gitu, terutama kepada orang tua ya. Jadi kita bisa lebih sopan menggunakan kalimat ini. Sebenarnya kepada sesama teman juga bisa menggunakan ini kalau memang bahasa sehari-harinya seperti itu. Tapi kebanyakan di kita, sesama teman itu biasanya lebih ke bahasa loma gitu. Tapi kalaupun kamu menggunakan bahasa ini sehari-hari, kumaha damang atau bahasa halus, ya berarti nggak apa-apa menggunakan kalimat ini ke teman kamu gitu. Jawabannya beda-beda, bisa pangestu untuk menjawab pertanyaan itu. Misal, kumaha damang, pangestu, samulina kumaha, alhamdulillah saya abdi ge. Nah, ketika menanyakan balik, kita bisa menggunakan samulihna kumaha, dan kita bisa menjawab misalkan saya, alhamdulillah saya, atau misalkan pangestu, atau misalkan alhamdulillah damang. Nah, untuk jawabannya pun kita bisa memvariasikan gitu loh, sesuai dengan keadaan ya. Kalau misalkan sedang sakit ya bilang aja. Untuk jawaban tidak baiknya bebas, misalkan kirang sehat ieu teh, misalkan kayak gitu. Atau misalkan nuju teu damang ieu teh, bisa juga kayak gitu. Atau misalkan kita tetap positive thinking tapi sebenarnya nggak sehat. Contoh, alhamdulillah tapi nuju kirang sehat iya teh. Jadi ditambah kata-kata alhamdulillah begitu. Selanjutnya adalah kumaha kabarna. Nah, ini menjadi suatu pertanyaan yang cukup sering digunakan gitu untuk di lingkungan aku ya. Menanyakan kabar dalam bahasa Sunda bisa juga menggunakan satu katanya aja, satu kata pokoknya yang udah aku jelasin, kayak misalkan calalager atau dararamang, sarehat di palidinya, misalkan kayak gitu. Sebenarnya di dalam bahasa Sunda itu terdapat berbagai variasi dalam menanyakan kabar. Makanya sebenarnya simpel sih, kita bisa menggunakan hanya satu kata, calager misalkan, daramang atau sararehat gitu, bisa gitu. Cuman kadangkala kita pengen menyiapkan pertanyaan yang lebih panjang gitu, atau bisa merujuk kepada kesopanan juga sebenarnya. Misalkan kumaha damang, Bapak kumaha damang,
Bapak, kabarna kumaha? So, teman-teman, itulah contoh-contoh dalam menanyakan kabar menggunakan bahasa Sunda. Aku harap penjelasanku barusan itu tidak membuat pusing ya. Tapi intinya, bahasa Sunda itu bervariasi dan kita bisa menggunakannya berbagai cara gitu loh. Itu saja, hatur nuhun atas nonton ti awal dugi karengse. Hatur nuhun oge anu tos subscribe, anu acan subscribe mangga di subscribe lur gitu ya. So, itu saja video dari aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.